Teman-teman semua, para pendengar podcast Suara Hukum Muda, selamat datang di episode terbaru, yaitu episode pertama dari podcast kami, yaitu Suara Hukum Muda. Tempat kita belajar, berdiskusi tentang dunia hukum langsung dari para praktisi dan ahli di bidangnya. Episode kali ini sangat spesial nih teman-teman, karena kita akan membahas topik yang sangat penting khususnya bagi kita para mahasiswa-mahasiswi hukum. Pada podcast kali ini kita akan langsung berdiskusi dengan ahlinya, yaitu berjudul Etika Profesi Hukum bagi Notaris. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu, notaris itu bukan hanya soal legalisi dokumen, tapi dia juga adalah soal integritas, kepercayaan, dan juga tanggung jawab yang sangat besar. Untuk menggali topik ini lebih dalam, kita kedatangan seorang yang sangat istimewa di tengah-tengah kita semua. Kita kedatangan seorang narasumber yang bernama Tarmuji. Bapak Tarmuji ya. Kita datangkan langsung seorang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Tarmuji selaku notaris hukum ya Pak. Iya. Ya, dan juga kami dari kelompok Etika Profesi Hukum, saya sendiri sebagai host bernama Syahrani dan rekan saya. Dan saya Syifa Azma Nabila. Dan saya Miladia Maria. Dan saya Radin Sinaga. Dan saya Ratu Rasanjani. Yang akan langsung menemani teman-teman semua dalam podcast Suara Hukum Muda. Nah, yang lebih menarik lagi, diskusi ini akan dipandu oleh 5 pewawancara tadi yang telah saya kenalkan satu persatu rekan-rekan saya. Kami semua adalah mahasiswa-mahasiswi hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya pada Prodi Hukum Pidana Islam. Nah, yang tentunya kita akan memiliki banyak pertanyaan sekali yang sangat menarik, yang nantinya kita akan tanyakan langsung dari sudut pandang kita, khususnya generasi muda. Kita akan tanyakan langsung kepada ahlinya, yaitu Bapak Tarmuji. Oke, tanpa menunda lagi, kita langsung saja mulai podcast kita pada hari ini. Oke, pertanyaan pertama datang dari saya sendiri, Pak. Menurut Bapak, apa sih makna paling mendasar dari etika profesi sebagai seorang notaris itu, Pak? Ya, terima kasih Mbak, adik-adik sekalian. Saya notaris di Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. Sebagai notaris itu pejabat umum yang benar-benar harus ditegakkan harkat dan martabatnya. Nah, di dalam pelaksanaan jabatan notaris itu harus benar-benar harus mengikuti atau aturan-aturan yang berlaku, seperti mengikuti etika, kode etik notaris, dan undang-undang jabatan notaris. Itu aja. Baik, Pak. Kemudian, apakah ada perbedaan yang nyata, Pak, antara pelanggaran etika dan juga pelanggaran hukum dalam praktik notaris? Tadi kan Bapak telah jelaskan apa itu etika profesi hukum bagi notaris secara mendasar ya, Pak. Kemudian kami tertarik untuk bertanya, apakah ada perbedaan yang nyata antara pelanggaran etika dan juga pelanggaran hukum gitu? Apa sih, Pak, perbedaannya pelanggaran etika dan pelanggaran hukum bagi notaris? Terima kasih. Pelanggaran etika itu dengan pelanggaran hukum itu, etika itu kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dalam kehidupan notaris tersebut. Kalau pelanggaran etika hukum tuh di dalam pelaksanaan jabatan itu melanggar dari aturan hukum yang berlaku, seperti sikap dan etika notaris dan kehidupan sehari-hari itu harus benar-benar dijaga etika dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai itu melanggar aturan-aturan hukum yang ada di dalam jabatan notaris itu. Oh, baik. Kemudian Pak, misalkan ada perbedaan tadi antara pelanggaran etika dan juga pelanggaran hukum, Pak. Apakah sanksinya juga berbeda? Misal sanksi etika, kemudian yang tadi pelanggaran hukum dia akan terkena sanksi pidana atau bagaimana, Pak? Iya, kalau untuk masalah sanksi itu jelas sekali. Kalau di dalam kode etik notaris itu memang ada sanksi. Sanksi itu dari sanksi tertulis dan berikutnya itu yang dari kode etik notaris. Tapi kalau dari sanksi etika hukum itu jelas dari sanksi yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Memang ada perbedaan yang nyata ya teman-teman dan juga para pendengar sekalian, antara yang tadi kita sudah bahas, etika profesi hukum notaris itu secara mendasar, dan etika hukumnya bagi notaris itu sendiri gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin lebih menarik, kita lanjutkan kepada wawancara selanjutnya. Mungkin kami sebagai
Iya. Tantangan etika apa Hmm. yang harus kami waspadai sejak dari awal biar kami kedepannya tidak mengalami sesuatu yang gagal atau Iya. Nah, ini kalau sudah jadi notaris itu memang sih nggak ada tantangan. Kalau memang itu notaris itu memang bersiteguh untuk untuk benar-benar melaksanakan apa yang ada di peraturan kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, itu memang nggak ada masalah. Itu memang bukan tantangan, itu memang kewajiban untuk dilaksanakan kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris. Itu yang benar-benar harus dipegang untuk setiap notaris. mungkin juga pertanyaan keduanya tips etika tips dari Bapak nih untuk menjaga integritas kita saat sejak dunia kerja ini. Ya kalau untuk saya sih benar, kita tetap jangan sampai untuk melaksanakan jabatan notaris sehari-hari, kita ya memang harus tetap berpegang pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai kita ya terpancing atau terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan gitu. Jangan sampai juga notaris juga jangan sampai ikut terbawa untuk masalah-masalah seperti perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan gitu. Jadi kan sekarang banyak tuh notaris yang benar-benar yang melanggar kode etik notaris, melanggar undang-undang jabatan notaris. Nah, itu kita kembali lagi ke notarisnya tersebut gitu. Apakah dia benar-benar mau memegang kode etik notaris atau dia memang tidak gitu kan. Nah, bagi saya sih ya kita harus tetap mengikuti koridor hukum yang berlaku. Misalnya kalau notaris kan ada kode etik notarisnya, kita harus tetap pegang kode etiknya. Terus ada undang-undang jabatan notaris, kita juga harus tetap pegang undang-undang jabatan notarisnya. Kita tetap kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melanggar kode etik dan undang-undang yang berlaku gitu. Ya itu aja. Baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Tadi saya menanggapi dari jawaban Bapak ya tentang menjaga integritas. Memang ketika kita nanti terjun kepada dunia hukum, mungkin nanti banyak tantangan ya, apalagi zaman semakin maju ya Pak. Tantangan, apalagi konflik kepentingan antara notaris dan klien itu sering sekali berbenturan mungkin ya Pak. Nah itu mungkin tadi saya menanggapi pertanyaan teman saya, mungkin spesifiknya bagaimana Pak ketika ada kepentingan klien yang seharusnya kita bela tetapi ternyata itu berbenturan dengan hukum itu sendiri Pak. Bagaimana itu notaris menanggapi itu Pak? Nah ini kan setiap klien datang ke kantor itu beda-beda, bermacam-macam maksud dan tujuannya. Ada klien yang benar-benar datang ke kantor dengan tujuan yang benar-benar untuk contohnya buat perjanjian-perjanjian. Nah sebelumnya juga kita lihat dulu, kita lihat berkas dan dokumennya itu benar atau enggak, kita cek gitu. Dan juga kita lihat maksud dan tujuan klien itu seperti apa gitu. Jangan sampai dia untuk datang ke kantor notaris juga jangan sampai dia merugikan pihak ketiga juga, pihak orang lain juga. Nah di sini juga harusnya juga notaris juga harus benar-benar teliti dan hati-hati. Setiap klien datang ke kantor harus juga hati-hati. Kita lihat dokumen-dokumen yang dibawa oleh klien tersebut, apakah memang benar-benar keaslian atau enggak, dan juga dari keinginan klien tersebut. Dan juga kalau memang klien memang itu ada memang keinginan atau benar orang yang betul lah. Nah kita juga tetap harus menjaga atau menerima kepercayaan dari klien tersebut. Jadi kita harus melaksanakan pekerjaan kita sebagai notaris PPAT untuk membantu klien datang ke kantor untuk membuat perjanjian-perjanjian atau yang berhubungan dengan notaris atau PPAT. Ya.
Baik Pak, sangat terjawab sekali ya. Mungkin Iya. selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh pewawancara selanjutnya. Mungkin ini akan lebih menarik lagi juga menanggapi berbagai isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat. Mungkin selanjutnya. Lalu bagaimana Pak dengan klien yang mencoba bersikeras untuk membujuk agar akta dimanipulasi? Terus bagaimana sikap yang ideal menurut etika profesi dalam menghadapi situasi seperti ini? Iya. Nah, ini juga notaris harus benar-benar jeli. Jangan sampai itu si klien datang ke kantor notaris untuk membuat akte atau memanipulasi akte tersebut. Dan notaris juga harus benar-benar menolak dan itu juga jelas-jelas sudah melanggar kode etik dan undang-undang jabatan notaris. Kalau menurut saya itu harus ditolak karena nanti jadi bumerang bagi notaris tersebut dan jadi merugikan dari pihak ketiga atau orang lain yang nanti gitu. Lalu seberapa besar risiko karir bagi notaris yang melanggar etika tersebut? Nah, resiko itu dilihat dari kesalahan notaris tersebut. Nah, resikonya itu bisa nanti notaris apabila melanggar kode etik dan undang-undang jabatan notaris itu di dalam itu ada beberapa sanksi. Nah, mulai dari sanksi tertulis atau sanksi teguran, sanksi pemberhentian sementara, sanksi pemberhentian dengan hormat sampai dengan sanksi pemerintah tidak hormat. Ya, itu. Apakah itu termasuk melanggar hukum juga Pak? Iya, jelas melanggar hukum karena untuk memanipulasi suatu akte itu jelas salah gitu kan. Itu nanti melanggar ini jelas-jelas melanggar dari pihak ketiga atau orang yang tidak tahu mengenal gitu. Pasti itu merugikan kalau memanipulasi. Baik Pak, berarti dapat kita pahami ya, ketika memanipulasi akta itu otomatis dia melanggar kode etik profesi hukum notaris. Iya. Kemudian juga ketika mungkin diperiksa keabsahan aktanya juga bisa melanggar pidana itu sendiri ya Iya, Pak. Nah kemudian mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari wawancara yang keempat. Mungkin ini pertanyaannya akan lebih menarik lagi. Pertanyaan selanjutnya yang ingin kami ketahui yaitu bagaimana seharusnya profesi seperti ini berperan dalam membina, membimbing, dan mengawasi etika notarisme seperti apa Pak? Nah, setiap notaris itu kan mempunyai organisasi. Nah, setiap di dalam organisasi itu ada majelis, namanya majelis pengawas daerah yang di tingkat kabupaten atau kota. Nah, dan juga ada majelis kehormatan. Nah, untuk masalah pembinaan terhadap notaris itu jelas sekali dari majelis pengawas daerah notaris itu seringkali melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang ada di wilayahnya atau lingkungan kota atau kabupaten untuk memeriksa akte-akte dan dokumen-dokumen yang memang itu sebagai protokol atau memang itu memang udah aturan untuk pemeriksaan notaris oleh majelis pengawas daerah namanya. Dan juga di dalam kunjungan majelis pengawas daerah itu jelas nanti ada pembinaan dari majelis pengawas daerah ke notaris tersebut untuk dibina dan dinasihati dalam pelaksanaan jabatan notaris. Kalau boleh tahu pemeriksaannya berapa kali sekali Pak rentan waktunya? Untuk pemeriksaan terhadap notaris dari majelis pengawas daerah itu setahun sekali. Dilanjut, apakah etika profesi cukup ditekankan dalam pelatihan calon notaris pada saat ini agar nanti calon notaris memiliki etika dan itikat yang baik saat sudah menjadi notaris nanti? Iya,
itu baik sekali. Untuk etika notaris itu bisa ditekankan ke calon-calon notaris, khususnya yang bagi mahasiswa-mahasiswa mediasi kenotariatan yang benar-benar terjun nanti di kehidupan notaris. Itu nanti itu juga dipelajari sebagai calon-calon notaris, yaitu di mediasi kenotariatan itu dipelajari di dalam kuliahnya. Itu ada mata kuliah kode etik notaris, terus nanti di situ juga nanti diterangkan masalah etika notaris itu seperti apa, terus pelanggarannya, kewajibannya, kewenangannya gitu. Baik, berarti memang kami sangat ingin tahu ya Pak, apakah memang ada pelatihan, berarti pelatihan notaris sebelum jadi notaris? Kan yang kami ketahui ketika ingin menjadi advokat ada yang namanya PKPA ya. Nah, kalau notaris sendiri itu apakah ada pelatihannya Pak? Ini jelas kalau notaris dengan advokat itu beda. Iya. Kalau notaris itu kan ada jenjang kuliahnya. Jenjang kuliahnya tuh sekarang jadi S2, Magister Kenotariatan. Nah, kalau advokat kan tuh nggak ada, dia hanya sebagai pelatihan aja. Pelatihan seperti kursus gitu. Nah, kalau notaris tuh harus ada kuliah lagi S2. Nah, setelah kuliah S2, nah itu dia nggak langsung otomatis langsung ke ini jadi notaris, enggak. Itu ada tahap selanjutnya. Setelah selesai S2, dia harus mengikuti anggota ALB atau anggota luar biasa, mengikuti magang-magang bersama, terus mengikuti seminar-seminar. Setelah mengikuti persyaratan, nah itu nanti ada ujian notaris yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum. Iya, Kemenkumham ya. Itu saya rasa. Iya betul. Berarti memang perbedaannya di situ ya Pak, antara notaris dan advokat. Mungkin kan kalau Beda. advokat nanti juga dia yang menaungi kan ada daripada organisasi advokat itu sendiri. Iya, Cuma kalau misalkan nanti porsi notaris itu kan yang dibuka berarti lowongannya dari Kemenkumham ya Pak? Iya betul. Baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pewawancara terakhir. Mungkin pertanyaannya boleh langsung saja. Baik, saya ingin bertanya. Kan banyak mahasiswa yang terkadang mempertanyakan lebih baik milih notaris atau advokat ya gitu. Nah, bisa Bapak jelaskan bagaimana etika profesi notaris itu unik dibandingkan dengan profesi hukum lainnya? Iya. Saya rasa untuk menjadi notaris itu berat sekali dari awalnya sampai terakhir. Karena tanggung jawab notaris itu sampai seumur hidup. Jadi kalau advokat nggak advokat, dia tanggung jawabnya dia hanya sampai sidang selesai udah nggak ada tanggung jawab lagi. Nah kalau notaris itu jadi produknya notaris itu kan akte. Nah apabila akte itu ada masalah di kemudian hari, ya kan, tapi notaris itu sudah pensiun, tetap dipanggil notaris. Pensiun itu udah umur berapa tahun, misalnya udah pensiun, udah umur 80 tahun, udah umur 90 tahun, tapi aktenya waktu itu terus sekarang kemudian hari bermasalah dipanggil. Nah jadi tuh tanggung jawab notaris itu besar sekali. Dia sampai kakek-kakek juga tetap dipanggil juga tanggung jawabnya. Ibaratnya sampai dia meninggal juga tetap dicari, karena tuh aktenya dia itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Nah kalau seni advokat, dia kan kalau udah sampai pengadilan udah selesai, berarti kan udah selesai kan, diputus oleh hakim. Kalau notaris enggak, makanya tuh notaris itu ibaratnya dia sebagai penengah, jadi tidak memihak dari pihak pertama atau pihak kedua. Jadi dia sebagai penengah dan jangan sampai produknya dia membuat masalah, gitu. Nah kalau justru kan dibandingkan dengan advokat beda lagi. Ini terakhir, apa pesan Bapak untuk kami sebagai mahasiswa hukum yang ingin berkontribusi secara etis di masa depan nanti? Iya,
pesan saya kepada adik-adik sekalian sebagai mahasiswa, kalau emang sih cita-cita itu ya terserah mau emang apa namanya suatu hal yang agung lah, bagus lah kalau memang untuk cita-citanya ke arah hukum, seperti mengarah ke notaris atau advokat, ya ke instansi lainnya gitu. Nah, apabila memang mau mengarah ke notaris, ya memang tuh suatu hal yang bagus gitu kan. Jadi karena notaris itu notaris itu kan adalah pejabat umum yang membuat akte otentik. Jadi itu suatu akte itu otentik bila dibuat oleh di hadapan notaris, dan akte itu nanti dibuktikan sebagai bukti di pengadilan. Nah, apa namanya, dan juga notaris itu kan ibaratnya netral, tidak memihak salah satu pihak gitu. Dibandingkan beda dengan pengacara, dia lebih memihak yang benar-benar yang dipakai gitu kan. Kalau notaris enggak, kalau notaris juga harus benar-benar, dan juga harus apa namanya, di samping sebagai dia penengah, di samping dia tidak memihak salah satu pihak, dan juga dia harus juga mengikuti kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 gitu. Apa namanya? Ya saya rasa sih ya begitu. Jadi setiap profesi itu di dalam bidang hukum tuh sama aja. Yang penting kita harus mengikuti kode etik yang ada. Seperti di advokat juga harus mengikuti kode etik advokat. Dan juga sama seperti di notaris juga ada kode etiknya juga. Kita harus mengikuti kode etik notaris. Itu saya gitu. Baik, terima kasih Pak. Pesan dan kesan juga itu sangat relevan ya bagi kami juga nanti, khususnya para mahasiswa hukum yang insya Allah mungkin kedepannya kita akan menjadi salah satu daripada penegak hukum, baik itu notaris, advokat, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman bisa mempelajari langsung tadi apa yang kita telah tanyakan langsung kepada ahlinya mengenai etika profesi hukum, khususnya untuk notaris itu sendiri. Terima kasih banyak saya ucapkan dan juga dari teman-teman atas ilmu dan inspirasinya dari Bapak Tarmuzi selaku notaris di sini. Dan juga tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman sekalian para pewawancara yang telah memberikan pertanyaan yang sangat kritis dan relevan bagi Bapak Tarmuzi. Semoga diskusi ini membuka jendela ilmu pengetahuan yang sangat luas bagi kita semua, dan juga memberikan kita pelajaran dan inspirasi khususnya bagi para penegak hukum dan juga para mahasiswa-mahasiswa hukum yang mungkin